pendapat saya tentang poligami tergantung sama individunya masing-masing, Kak. Karena ada orang yang sepakat dengan poligami, ada juga orang yang tidak sepakat dengan poligami. Tergantung kebutuhan sebenarnya, Kak. Kalau menurut saya pribadi. Tergantung kebutuhan ya. Apakah kebenaran itu bicara tentang kebutuhan? Sebenarnya iya, Kak. Ya, kalau Karena butuh dipakai yang benar, kalau nggak butuh nggak dipakai kebenarannya ya. Gimana Rani? Yang benarnya gimana? Poligami boleh atau tidak? Ini tidak bicara kebutuhan. Kalau bicara itu disepakati, bukan disepakati ya. Kebenaran itu bukan kesepakatan ya, apalagi Quran. Quran bukan kesepakatan kan? Siapa yang mau menyepakati Quran di sini benar apa tidak? Apakah Quran itu kesepakatan? Menurut Rani, iya, Kak. kesepakatan. Kalau kita bilang Quran itu diganti, kamu terima berarti ya Rani ya? Kak, Ya kalau kesepakatan begitu. Oh ini undang-undang sudah tidak sesuai lagi dengan zaman. Kita revisi. Mau nggak Qurannya digitukan? Ira? tidak, Kak. Tidak. Berarti yang mana yang benar? Kita yang pakai kebenaran atau berdasarkan kebutuhan, Rani? Kita berdasarkan kebenaran, Kak. Kebenaran. Kenapa kita harus mengikuti kebenaran? Karena eh, berdasarkan itu kita eh, melakukannya gitu, Kak. Karena kalau Gini, Rani mau ke Medan. Terus cari nih jalan yang benar. Benar ya? Jalannya itu lewat Kisaran, baru ke Siantar, barulah nyampe ke Medan. Gitu kan Rani? iya, Kak. Kalau kamu dikasih petunjuk yang salah, nyampe nggak ke Medan? Tidak, Kak. Kalau kamu berangkat ke Medan, nggak tahu nih petunjuknya, suka-sukamu aja jalan, nyampe nggak ke Medan? Iya, Tidak, Kak. itu ya, berarti bicara sama dengan Quran, bicaranya ya kebenaran, bukan kebutuhan. Sekarang saya tanya balik, poligami kebenaran tidak? Poligami kebenaran. Kebenaran apa tidak Rani? Kebenaran. Jangan takut mengutarakan pendapat ya. Ini LKK memang kalian dilatih untuk mengungkapkan isi pikiran. Poligami kebenaran atau tidak? Duh, siapa yang bisa bantu nih? Oke, siapa yang mengatakan bahwa poligami itu benar? Silakan open mic. Tak dengar lah aku tadi. Nggak kedengaran suara saya? Kedengaran, Kak. Oh, kedengaran. Baik. Siapa yang menyatakan di sini di kelas ini setelah mendapatkan materi keislaman tadi pagi yang setuju, yang percaya bahwa poligami itu adalah kebenaran?
Saya Kak. Saya. Saya Oke. Kak. Novi, Sarah. Oke. Novi, kamu mau jadi istri keberapa? Saya berkata itu benar, bukan berarti saya mau dipoligami Kak. Jadi, Saya berkata sesuai dengan Surah An-Nisa ayat 3, yang mana artinya, dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim bila mana kamu menikahinya, maka nikahilah perempuan lain yang kamu senangi 2, 3, atau 4. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka nikahilah seorang saja, atau hamba saya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim. Jadi Kak, poligami itu bukan hanya sekadar poligami, melainkan ada hak, ada ketentuan, yaitu berlaku adil Kak. Jadi belum tentu saya membenarkan itu saya mau dipoligami Kak. tapi itu di Quran. Kita hapus saja di Qurannya. Enggak Kak, jadi kan bukan seperti itu Kak. Maksudnya kan saya sebagai perempuan yang belum merasakannya, jadi mungkin sekarang saya mengatakan tidak Kak. Artinya belum menerima kebenaran. Iya Kak, namun itu benar adanya di Quran Kak. Benar tapi tidak bisa menerima, itu apa namanya dalam Islam? Dia menerima Islam ini benar tapi tidak mau menjalankan, apa namanya? Munafik ya Kak. Ya Anda jawab sendiri. Kafir. Kafir ya, menolak kebenaran. Gimana? Ada yang menanggapin tadi Sarah? Gimana Anggita? Sarah Anggita mau jadi istri berapa? Di ayat itu An-Nisa mengatakan nikahlah 2, 3, 4. Bukan dibilang nikahlah 1 dulu, baru 2. Benar ya? Tadi kan udah dibacakan ayatnya. Menikahlah 2, sekaligus 2 dulu. Baru, kalau nggak adil, menikahlah 1 saja. Gimana, Sarah? Siapa tadi yang mengatakan poligami adalah kebenaran? Saya Kak. Iya, gimana? Mengenai poligami memang benar Kak, tercantum dalam Quran surah An-Nisa ayat 3. Namun kembali lagi ke pribadinya, bila si laki-laki melakukan poligami untuk memakmurkan perempuan yatim, maka itu benar. Namun bila tujuannya hanya untuk diri sendiri, maka itu salah. Ya, siapa yang tahu tujuannya? Sarah, dari mana kita tahu tujuannya? Di bibir bisa bilang cinta, ada selingkuhannya. Ya, kembali ya, sama dengan Rani tadi berulang. Kebenaran sama kebutuhan kok tidak bisa dipisahkan? Kebenaran ya kebenaran, kebutuhan. Mana yang harus tunduk? Apakah kebenaran yang harus tunduk pada kebutuhan atau kebutuhan yang tunduk pada kebenaran? Salsabila, mana yang lebih tepat? Kebenaran yang tunduk pada kebutuhan atau kebutuhan yang tunduk pada kebenaran? Salsabila punya kebutuhan? Pada kebenaran. Ya? Dengar Kak, dengar. Iya. Mana yang sebenarnya harus tunduk? Kebenarankah yang tunduk pada kebutuhan atau kebutuhan yang tunduk pada kebenaran?
kebutuhan rakyat pada kebenaran. Oke, teorinya kalian semua sepakat bahwa kebenaran itu tidak boleh diganggu gugat. Tapi kalian ini terutama ya, walaupun mengatakan setuju sama poligami, tapi tidak mau mengaktivitaskannya. Benar ya? Ada apa? Tidak percaya bahwa poligami itu benar? Ya kan? Artinya kalau kita bicara sami'na wa ata'na, apa yang kalian pahami itu ditaati. Kalau kalian percaya bahwa poligami itu adalah kebenaran, ya siap dipoligami. Tidak bicara perasaan. Karena bicara Islam itu bicara kebenaran. Islam itu artinya apa? Ada nggak yang tahu di sini arti Islam? Ini yang nama-namanya. Apa artinya? Keselamatan, Kak. Keselamatan. Selamat. Salam. Islam, salam, salamah, selamat. Kalau kalian percaya pada kebenaran Islam, yakinlah selamat. Selamat itu kayak mana? Bukan cuman jargon selamat itu. Dia diselamatkan. Kalau ada yang kelaparan, diselamatkan. Kalau ada yang kesulitan, sinyalnya diselamatkan, ya. Ya. Jadi poligami kalau itu sebuah kebenaran, itu harusnya menyelamatkan. Jadi kalau kalian belum temukan konsep terutama ya poligami, jangan pernah berhenti kalian untuk baca Quran, baca artinya, diskusikan artinya. Karena apa? Kalau kalian tidak menerapkan itu, ya memang kalian sedang menolak kebenaran atau belum menemukan kebenaran. Kalau belum menemukan kebenaran, artinya belum selamat. Benar ya? Belum Benar, Kak. belum selamat. Oke. Baik, ini pengantar ya, banyak diskusi tentang keislaman yang perlu kita gali, dan saya akan memancing lebih dalam lagi. Siap-siap ya, kalau ada kopi, minum kopi, ada permen, minum permen. Jaga konsentrasi karena memang materi ini sangat berat. Saya juga mendalami apa itu poligami itu bertahun-tahun. Waktu LKK itu pasti nggak selesai. Harus banyak diskusi. Tapi saya adalah orang yang menerima itu poligami. Ya harus terimalah orang itu kebenaran. Sekarang pertanyaannya begini, saya pancing dikit lagi ya, biar kalian terus berpikir deh. Kan bahaya ini Islam tapi nggak berpikir. Rasulullah berpoligami, benar ya? Benar, Kak. Benar ya. Istrinya berapa? Berapa istri Rasulullah totalnya? Silakan diketik deh. 12. Satu Hadijah nggak dipoligami, ya kan? Jadi yang sempat poligami, yang banyak istrinya itu 11 hingga akhir hayatnya ya, 11 ya. Benar ya? Ada yang punya data lain? 11, benar. Sekarang tadi yang baca Quran siapa tuh? An-Nisa ayat 3. Berapa istri yang dinikahi menurut Al-Quran? 2, 3, atau 2, 3, 4.
Sekarang saya mau nanya sama kalian. Pilihannya Quran mengatakan 4. Rasulullah mengaktivitaskan 11. Kalau kalian menerima konsep poligami yang kalian ikutin yang mana? 4 atau 11? Aduh kak, yang kedua, istri kedua aja gak tahan ya kan? Kalian pilih mana? Mau di poligami. 4? Gak bisa. Siapa tadi yang bilang? Yang 11 Kak. Milih yang 4 atau 11? 11. 11 Kak. 11. Karena apa? Coba yang saya tanya dulu. Kenapa 11? Karena sudah terlanjur di poligami. Siapa yang terlanjur di poligami? Apa bilang? Istri Nabi. Sekarang kan kalau tawarannya sama Sarah. Sarah, poligami nih, yang mau melamar kamu seorang lelaki dengan 3 istri dan seorang lelaki dengan 10 istri. Kamu pilih yang mana? Pertanyaan mendasarnya sebenarnya 10 Kak. yang 10, Sarah. Oke, kenapa Ya. Sarah? Ini Sarah menarik nih. Kenapa 10, Sarah? Karena lebih banyak perempuan yang dimakmurkan Kak. Lebih banyak perempuan yang dimakmurkan. Pertanyaan mendasarnya bukan soal kemakmuran. Apakah poligami itu untuk kemakmuran? Tidak. Itu bukan bicara tentang kemakmuran. Nah, pertanyaan saya ketika saya membandingkan antara Rasulullah yang menikah dengan 7 perempuan, sedangkan Quran memerintahkan untuk menikah kepada maksimal 4 perempuan. Ini 2 sumber kebenaran dalam Islam. Al-Quran 1. Yang kedua sunnah Rasul. Mana hukum yang paling tinggi? Al-Quran kah? Apa sunnah Rasul? Al-Quran. Terus kalau boleh nggak Al-Quran bertentangan dengan sunnah Rasul? Logis nggak itu? Masuk akal nggak itu? Boleh tidak Rasulullah menjalankan yang bukan Al-Quran? Nggak boleh, Kak. Nggak boleh. Jadi kasus Rasul menikah dengan 11 istri itu pakai Quran atau pakai apa? Karena keadaan saat itu mungkin, Kak. Nggak ada keadaan saat itu. Kebenarannya kebenaran. Kebenaran itu berlaku kapan saja, di mana saja. Saya contohkan yang namanya kebenarannya. Ini pulpen. Ya, benar ya? Di Labuhan Batu ini namanya pulpen juga. Benar ya? Bukan karena kondisi tertentu, pulpen ini namanya pensil. Atau yang lebih saya contohkan yang lebih detail supaya kalian bisa aplikasikan kebenaran itu dalam konsep kehidupan sehari-hari. Tahu penggaris? Semua pernah pakai penggaris ya? Roll, penggaris, meteran. Kalau itu Kak Puput yang suka jahit baju, dia pakai meteran untuk ngukur badan orang. Meteran itu kalau kalian pakai tahun ini sampai 100 tahun yang akan datang, ukurannya harusnya tetap segitu. Itu namanya benar. Kita bawa ini ke Eropa sana, meteran 1 senti itu sama dengan 1 senti di sana. Ya kan? Jadi yang namanya kebenaran, ciri-cirinya
tidak berbatas ruang, tidak berbatas waktu, tidak berbatas tempat. Yang kalau di zaman Rasul itu benar, zaman sekarang juga benar. Iya kan? Kalau tadi jawabannya tergantung karena kondisi saat itu, apakah kondisi sekarang adalah kondisi ideal? Siapa yang bisa menjamin? Jadi kebenarannya dipertanyakan. Kalau itu landasannya, ya Sarah ya. Ya Kak. Jadi apa yang dilaksanakan Rasul di zaman itu dengan yang kita aktivitaskan di zaman ini harusnya adalah kebenaran yang sama. Balik masalah Rasul dan Al-Quran tadi. Sunnah Rasul bukan sunnah ya. Rasul menikah dengan 11 istri, sedangkan Al-Quran memerintahkan menikah hanya maksimal 4 istri. Kalau kalian percaya bahwa Al-Quran adalah kebenaran, bahwa sunnah Rasul adalah kebenaran, maka yang diaktivitaskan Rasul menikah dengan 11 istri itu bukan perintah. Itu bukan perintah Quran. Tidak boleh Rasul tidak sesuai dengan Quran. Tidak boleh juga sunnah Quran tidak sesuai dengan sunnah Rasul. Jadi kalau ada di situ miss antara 4 dan 11, yang salah di mana? Di pemikiran kita. Ada sesuatu yang belum kita pahami. Kak, izin Silakan, menanggapi Dinda. sebentar. Terkait yang Rasul menikah dengan 11 orang istri itu Kak, konteksnya itu sebelum ayat itu turun gitu Kak. Dan setelah ayat tersebut turun, Rasul langsung menceraikan yang disisakan menjadi 4 istri. Masa? Karena memang pada zaman itu Arab itu budayanya memperbanyak banyak istrinya gitu Kak. Ya. Dan Rasul juga sebelum ayat itu turun memiliki banyak istri dan jumlahnya itu ada 11 gitu Kak. Jadi setelah ayat tersebut turun, maka Rasul bahkan di suatu hadis dijelaskan bahwa Rasul sampai bingung harus menceraikan yang mana. Jadi yang Dan- mana 4 istri yang terakhir itu? Yang mana 4 istri yang terakhir? Siapa aja? Izin menanggapi Kak. Silakan Rizka. Jadi saya pernah baca buku Kak. Jadi makna dari matsana sulat sawaruba itu menunjukkan lebih dari 4 orang Kak. Karena waw pada ayat itu tidak berarti atau melainkan berarti simbol penambahan Kak. Bahkan ada juga yang mengatakan itu simbol perkalian Kak. Sehingga batas maksimum istri bisa lebih dari 4 Kak. Nah, itu lagi berbeda lagi kan? Dari penafsiran belum selesai juga. Ada yang bilang dari pendekatan sejarah memang 4. Tapi siapa yang 4 itu nggak bisa disebut ya? Oke. Jadi ya harusnya yang namanya kebenaran itu konsisten. Kalau tadi pendekatan sejarah si Dinda memang 4, ya bolehlah, masuk akal lah ya kan. Tapi silakan kaji deh sumber sejarahnya, bener nggak 4 di akhir setelah turun ayat itu. Karena namanya sejarah, kalau kalian belajar sejarah itu kan bisa terhapus ya. Sejarah itu milik
pemenang. Jadi kalau kita Islam ini acuannya tidak bisa ke sejarah. Kalaupun ada istilah asbabun nuzul, itu cuman alat bantu tapi bukan sumber hukum. Sumber hukumnya cuman itu yang utama ya, yang lainnya alat bantu. Yang utama itu Al-Quran, dan bagaimana menerapkan Al-Quran itu namanya sunnah Rasul. Selain itu hanya pendukung. Jadi yang dua ini harusnya tidak boleh bertentangan. Jadi kalau ada pertentangan bukan bisa jadi, dipastikan yang salah adalah yang memahami. Bisa ya dipahamin itu ya? Gimana? Udahlah materi berat, pakai online pula ya. Oke, baik, saya akan masuki itu pengantar agar memanaskan suasana. Saya akan tampilkan dulu slide saya. Mudah-mudahan sinyal saya cukup kuat ya. Yang ingin bertanya boleh ya di chat ya, sembari saya mempresentasikan. Karena kalau saya di Google Meet ini kelemahannya, kalau saya mempresentasikan paparan, saya tidak bisa melihat wajah kalian. Ya. Tapi walaupun begitu, saya harap kalian jangan tidur ya waktu saya menyampaikan paparan ya. Oke. Ya, Kak. Oke, siap. Bentar. Ya, ini kondisinya kritis ya, siang hari. Anehnya laptop saya juga kritis juga ini, kok susah yang menampilkan. Oke. Tolong kasih tahu saya kalau kalian sudah melihat slide-nya. Sudah, Kak. Warnanya apa? Warna hijau. Hijau pupus ya. Oke. Baik, saya mulai materinya. Aduh, baru mulai ya. Nah, saya akan memaparkan mengenai integritas muslimah cita. Ada 3 kata di sini ya. Kalaupun dikelompokkan dia dua kata ya. Integritas dan muslimah cita. Materi ini akan berhubungan dengan materi nanti di akhir, bagaimana peran perempuan, peran muslimah terhadap pemberantasan korupsi, khususnya Kohati. Jadi sebelum kalian action di dunia gerakan perempuan, terutama pemberantasan korupsi, saya di materi keislaman akan mendudukkan dulu, membantu ya, mencoba mengajak kalian membuka wacana pemikiran bagaimana sih muslimah cita itu dan bagaimana integritas muslimah cita. Kata integritas ini populer nih belakangan ini di pendidikan karakter ya. Pendidikan karakter itu kalau di mata kuliah atau pelajaran masuknya ke PPKN atau kode etik ya. Tapi sebenarnya kita di dalam Islam juga sudah dirumuskan itu, apa itu integritas itu sebenarnya sudah tercermin dari karakter seorang muslimah. Hanya saja walaupun sudah tercermin, tapi ada saja ya koruptor yang punya latar belakang agamanya Islam, bahkan ustadz. Jadi aneh ya, kita di dalam Islam sebenarnya dilatih untuk berintegritas, namun kenapa di dalam ketika memegang sebuah jabatan publik atau apapun itu di kepengurusan sekalipun, kenapa tergoda tidak menjaga integritasnya, menunjukkan keislamannya ya, untuk tidak melakukan korupsi. Bisa jadi hal itu terjadi seperti yang tadi.
Saya tanya, kalian percaya nggak poligami itu benar? Percaya. Mau nggak menerapkannya? Tidak. Jadi ada sesuatu yang tidak konsisten di situ. Tidak sami'na wa ata'na. Ini istilah umum ya, tidak di dalam Islam. Integritas ini asal katanya dari bahasa Inggris, integrity. Ciri-cirinya bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh, gigih ya. Tertib, teratur. Kalau dia berkarya, selalu menghasilkan karya terbaik. Dalam kondisi terburuk sekalipun, selalu berupaya memberikan hasil karya terbaik. Misal nih, dalam kondisi keterbatasan LKK, disuruh banyak tugas. Kasih tugas ini, kasih tugas itu. Tapi selalu berupaya menghasilkan karya terbaik. Karena dia ingin dikenal dengan karyanya. Nah, itu orang ciri-ciri yang integritas. Kemudian dokumentasi yang baik, inovatif, aktif, dan yang paling penting menjaga citra dan kehormatan. Bukan menjaga si citra ya. Bukan citra untuk kulit itu. Citra harga diri, kehormatan ya. Bahasa Inggrisnya dignity. Martabat. Kalau Gubernur Sumatera Utara suka itu jual kata martabat, bukan martabak ya, martabat. Sumut bermartabat kampanyenya dulu. Nah, itu dia. Citra dan kehormatan sama dengan martabat. Integritas itu kalau di dalam gambar ini lebih sederhana ya, mudah dipahami. Orang yang memiliki integritas itu akan konsekuen dalam berbicara. Kalau dia bilang banyak-banyaklah menyumbang ke rakyat miskin, kampanyenya. Nah, dia memang melakukan hal itu. Baik itu dilihat orang maupun tidak diketahui orang. Dia akan menyumbang sebanyak-banyaknya. Bukan banyak ketika dilihat orang. Bukan karena ada orang yang ingin menilai dia baru dia memberikan. Tapi memang karena ingin dia tahu sebagai umat Islam yang benar, yang berintegritas, kita harus bersedekah, mengeluarkan zakat. Dan itu tidak perlu tunggu disuruh, tunggu dipaksa, atau tunggu diperhatikan banyak orang. Nah, ini kasusnya sama juga nanti kalau kita bawa ke poligami. Tanpa dilamar pun dia memang bersedia untuk dipoligami. Kalau percaya poligami itu benar. Nah, pada kasus muslimah paling sering ini permasalahannya banyak ya. Kasih contoh ini misalnya menyumbang. Coba kalian pikirkan perilaku-perilaku kalian yang sebenarnya diperintah oleh Allah. Apakah kalian lakukan memang karena mendapat ridho, ingin mendapat ridho, atau ingin mendapat perhatian orang banyak? Misalnya ingin mendapat perhatian ya pasangan ya, laki-laki yang mungkin sedang ditaksir ya, aku pakai jilbab lah biar abang itu nengok aku jadi muslimah sejati gitu. Nah, itu ciri-ciri dia tidak berintegritas ya, bisa digambarkan dengan sederhana. Nah, coba pikirkan apa lagi. Nah, ini lagi contohnya. Jadi kalau kita berintegritas tanpa ada pengawasan pun, ya dia memang menjalankan yang benar dan menjauhi yang batil. Itu adalah cerminan dari sikap karena dia paham. Kalau kita paham menerima suap atau menerima gratifikasi itu adalah sebuah kesalahan, sebuah dosa, akan berakibat panjang, maka sebenarnya dia pada aktivitasnya tanpa diawasi orang lain pun dia akan menolak itu. Jadi dari pemahaman muncul sikap, dari kognisi muncul sikap.
Dari materi tentang keislaman, dari tadi pagi itu kognisi. Kalian belajar bagaimana eksistensi perempuan dalam Islam, maka muncul nanti di sikapnya. Setelah LKK kalian memang orang yang muslimah yang tahu eksistensinya di dalam Quran. Bisa ya dipahami itu ya? Paham dan bisa menunjukkan aktivitasnya. Jadi tidak karena di LKK makanya pakai jilbab rapi. Nanti di Instagramnya, di Facebooknya buka jilbab, nunjukkan rambutnya. Tapi kalau sudah LKK, dia tahu di dalam Quran, perintah Al-Quran untuk memakai jilbab. Maka ya tanpa diawasin pun, ya tanpa dikena hukuman pun, dia tetap melaksanakan apa yang menurutnya benar. Bisa ya dipahami sampai di sini ya. Nah, ini di dalam isu anti korupsi, integritas itu ciri-cirinya diuraikan lagi nih, dibentuk oleh 9 nilai anti korupsi. Dan ini semua ada di dalam Islam. Muslimah itu harusnya yang seperti ini. Jujur. Tahu ya, jujur ya, tidak berbohong. Ya. Kalau izinnya sama orang tua, biaya LKK 200.000, ya 200.000 dibayarkan. Bukan mintanya 250.000 disetor ke panitia, 250 masuk kantong. Ya. Jadi belajar keislaman ya benar-benar diterapkan. Kemudian adil. Ya, sama kita memperlakukan orang. Adil sejak dalam pikiran. Tahu ya artinya itu ya, adil sejak dalam pikiran. Ketika kita melihat seseorang, mungkin teman baru dari luar daerah, hilangkan dulu persepsi yang menganggap dia, oh mungkin ini orang Aceh misalnya ya, ini mohon maaf sama orang Aceh, orang Aceh haneta katanya, nggak ada otak. Nah itu sudah tidak adil. Itu sudah tidak adil. Kemudian bertanggung jawab. Oke. Sederhana. Gigih ya, pantang menyerah, berani. Kalau memang merasa itu benar ya disampaikan, jangan malu-malu. Apalagi di LKK, kalian harus berani menyampaikan isi pemikiran kalian. Benar atau salah itu soal lain. Karena di sini prosesnya kalian belajar, semakin banyak kalian salah dan mau memperbaiki diri, justru kalian akan jadi orang yang unggul. Kemudian kerjasama, disiplin, dan peduli. Ini nanti akan diperkuat lagi di materi berikutnya. Nah, di aktivitas sehari-hari ini muncul, dan sebenarnya 9 nilai itu tadi tidak jauh dengan konsep Islam ya, memang seperti itu juga seorang muslimah sejati ya, Islam maupun muslim maupun muslimah. Saya lanjutkan ya. Oke. Boleh saya minta kalian menjawab pertanyaan saya ini? Ini refleksi kepada diri sendiri. Tanya dada, tepuk dada, ya. Tanya selera, tepuk dada, dan bertanyalah pada diri sendiri. Akui ya. Perilaku apa saja, perilaku yang tidak berintegritas yang pernah kalian lakukan sebagai muslimah? Oke. Saya tidak bisa pakai mentimeter di sini. Jadi silakan kalian japri saya ya, kalau takut mengaku dosa ya kan. Gimana ya? Saya tadi lupa mempersiapkan ini. Kalian kalau berani silahkan berikan itu di forum chat. Ya, tidak di Mentimeter, ini belum bisa kita praktekkan.
Saya tunggu ya. Sudah? Oke, nanti saya baca di forum chatnya. Nah, bicara yang kedua, kata muslimah cita, muslimah. Muslimah itu asal katanya dari muslim. Artinya apa? Muslim, mukmin, muslim, mukminat, muslimah, ya. Iman, Islam, ihsan. Jadi ada jenjang ya dalam kita berislam ini. Beriman baru berislam. Benar ya? Bukan Islam dulu baru beriman ya. Mana yang dipilih? Yaitu pertanyaan, silakan simpan dalam hati. Apakah yang benar beriman dulu baru berislam, atau berislam dulu baru beriman? Ini tadi sudah saya tanya, apa arti Islam? Secara bahasa ya, kalau kita pendekatannya bahasa, Islam itu adalah damai, selamat, menyerah, tunduk, dan bersih. Itu arti Islam secara pendekatan bahasa. Kalau di dalam Al-Qur'annya, ya, innad dina indallahi Islam. Islam adalah agama Islam adalah din yang diridhoi Allah. Agama ya, kalau diartikan di sini terjemahannya innad dina indallahi Islam. Innad din diartikan sebagai agama. Namun kalau kalian tadi bicara Islam tekstual, kontekstual, din itu tidak tepat kalau diartikan, kurang tepat kalau diartikan agama, terlalu sempit. Jadi apa? Ya, silakan kaji lebih lanjut. Inna dina indallahi Islam. Jadi agama yang diridhoi Allah adalah Islam. Dan orang yang berislam itu disebut muslim. Kalau perempuan terminologinya disebut muslimah. Bisa ya dipahami di sini ya. Nah, baru istilah muslimah cita. Muslimah cita ini adalah terminologi di Pedoman Dasar Kohati tahun 2006. Udah lama ya. Tapi saya angkat kembali. Ya, ini masa saya berkohati dulu. Sekarang ini udah hilang ya. Tapi masih sering muncul istilah muslimah citanya. Nah, ciri-ciri muslimah cita itu ada 4 kalau di PDK 2006. Yang pertama, ya jelas dia harus seorang muslimah. Yang kedua, dia intelektual. Intelektual itu apa ya? Intelektual itu aktivitasnya baca, menulis, diskusi. Baca, menulis, diskusi. Kemudian profesional. Profesional itu orang yang bertanggung jawab, kompeten. Diberi tugas sebagai bendahara, dia akan jalankan sebagai bendahara. Berkarya semaksimalnya. Kalau diberi tugas sebagai ketua panitia, dia akan bekerja sebagai ketua panitia. Walaupun kadang biaya kegiatannya entah di mana harus cari ya. Babak belur sekalipun. Yang keempat, mandiri. Tidak tergantung oleh orang lain, oleh pacar, oleh orang tua, atau oleh organisasi lain ya. Bikin kegiatan Kohati ini
bisa mandiri, nggak pun jadi punya funding seperti NGO yang punya funding, bisa buat kegiatan. Ini adalah ciri-ciri kriteria dari muslimah cita. Kalian kalau mau menerapkan ini sebagai alat ukur kalian menjadi muslimah cita, luar biasa sekali ya. Nah, namun sebagai muslimah cita yang ingin saya dudukkan, materi yang paling dasar adalah etika berpakaian. Kok penting kali ya etika berpakaian ya? Etika ini kan sebenarnya wujud dari pemahaman ya, konsep diri, kesadaran diri yang muncul dalam aktivitas yang berulang-ulang dan jadi karakter. Namun masalah berpakaian di dalam kita sudah LKK, kalian harus sudah dipaksa nih untuk menertibkan etika berpakaiannya. Oke, 15 menit lagi ya. Oke, saya percepat. Nah, di sini konsepnya ini surat 33 ayat 59. Al-Ahzab ayat 59. Perhatikan ini yang saya tebalkan, jalabihinna. Hendaklah kamu mengulurkan seluruh jilbab ke seluruh tubuh mereka. Jadi kita dalam berpakaian itu mengulurkan sejenis pakaian ke seluruh tubuh, bukan kepala saja. Jadi kalau kita sering menyebutkan istilah jilbab itu adalah kain kerudung yang menutup kepala, itu sudah terjadi pergeseran makna, karena menurut Al-Quran jilbab itu harusnya menutup seluruh tubuh dari muka, dada sampai bawah ya. Ada dua bicara etika berpakaian. Satu lagi surat An-Nur ya. Nah, di sini baru dibilang hendaklah menahan pandangan dan kemaluannya, dan mereka menampakkan keprihasannya kecuali yang nampak daripadanya. Wa qala lil mu'minati ya'dudna min absori wa yahfazna furujahunna wala yabdina jinatahunna illa ma zahara minha. Nah, perhatikan kalimat yang terakhir, walayat rina bihumurihinna ala juyubihinna. Nah, kain kudung ke dada adalah ini, juyubihinna. Jadi cara berpakaian kita yang namanya muslimah itu pakaiannya longgar dan pakai kerudung yang menutup kepala hingga menutupi belahan dada. Jadi tidak benar kalau pakai kerudung tapi bajunya ketat. Ya, artinya dia tidak pakai jilbab. Nah, coba periksa nih pakaiannya gimana. Nah, kemudian teladan perempuan dalam Islam. Jadi sering kita di dalam belajar agama Islam ini yang kita teladani itu Aisyah. Oke. Apalagi Khadijah ya. Nah, saya akan ajak kalian untuk teladani langsung dari contoh perempuan yang di dalam Al-Quran. Ada 6 ciri perempuan ya. Ciri ini, bukan teladan nih. Teladannya ada 3. Yang teladan itu tipe pejuang, yaitu Asia, istrinya Fir'aun. Pejuang ya, apa yang diperjuangkan oleh Asia? Dia bisa menjatuhkan rejim Fir'aun, yang itu adalah suaminya sendiri. Benar ya? Dia yang menjatuhkan. Kalau tidak ada Asia, belum tentu Musa bisa menjatuhkan Fir'aun. Yang kedua, tipe menjaga kesucian diri. Ini yang paling penting untuk Kohati nih, Maryam binti Imran. Dia tetap menjaga kesucian dirinya dalam beraktivitas. Walaupun mungkin
dibully ya, karena dia dibilang hamil tanpa punya suami ya. Kemudian, nah ini yang ciri perempuan dalam Al-Quran yang tidak boleh diteladani ya. Tapi kalian harus pahami tipe penghasut, yaitu istri Abu Lahab. Ini karakternya ada di khas perempuan nih, penghasut. Jadi kalau perempuan yang mudah tipe penghasut, itu kalau di kisah Abu Lahab itu kan dia ada mengangkat tali api ya di lehernya ya. Langsung terbakar gitu kalau sudah perempuan yang menghasut. Nah, yang keempat tipe penggoda, Zulaikha di kisah Nabi Yusuf ya. Dan yang kelima tipe pengkhianat, istri Nabi Nuh dan Nabi Lut tidak mendukung kenabian Nabi Nuh dan Nabi Lut. Ketika Nabi Lut itu susah, dia meninggalkan Nabi Lut. Ketika Nabi Nuh mengajak naik kapal sama istrinya untuk biar selamat, dia nggak mau. Itu adalah tipe pengkhianat, mengkhianati suaminya sendiri. Yang keenam ini tipe pemimpin yang sering kita kenal dengan kisah Balqis. Balqis ini yang bertemu dengan Nabi Sulaiman yang kemudian konon jadi istrinya Nabi Sulaiman. Oke. Sedikit lagi ya. Oke. Nah, ini adalah cara agar kita menjadi muslimah cita yang sesuai dengan Al-Quran tentunya ya. Sebagai diri kalian harus menjaga akidah dan kehormatannya seperti Asyah dan seperti Maryam. Ayatnya silahkan baca. Sebenarnya ini puisi ya, tapi saya ambil rujukan-rujukannya. Yang kedua, sebagai anak, jadilah anak yang punya kualitas seperti Nabi Ibrahim yang tidak tunduk kepada ayahnya. Oke. Kalau kalian nanti sebagai istri, ini kalau mau jadi istri ya, tidak boleh taat kepada suami yang jolim. Kalau suami salah, ya memang harus diingatkan. Kalau tidak bisa diingatkan lagi, ya memang harus dihancurkan. Kalau sudah tidak sesuai dengan Al-Quran, ya memang harus dibinasakan. Seperti Fir'aun. Nah, ini yang paling sering nih, sulit dilakukan oleh perempuan. Cinta mati ya. Tai kambing bulat-bulat ya, kalau udah cinta rasa coklat gitu. Kemudian yang terakhir, kalau kalian sebagai ibu, jadilah perempuan seperti Maryam yang bisa melahirkan sekualitas Nabi Isa ya. Jadi regenerasi itu penting. Regenerasi itu harusnya lebih baik dan bukannya lebih buruk. Jadi hati-hati nih ke alumni Kohati, nanti pas kalian jadi alumni Kohati anaknya narkobaan, itu sudah tidak muslimah cita ya, tidak berhasil. Nah, yang terakhir, jika sebatang kara tanpa ayah, tanpa ibu, ya, tanpa suami ya. Sebatang kara lah bener. Jangan merasa lemah dan ingatlah Rasulullah juga hanya sebentar menikmati kasih sayang orang tua kandungnya. Tapi dia bisa menjadi manusia teladan ya sepanjang zaman. Kenapa? Hanya satu resepnya, berpegang teguhlah kepada Al-Quran dan Sunnah Rasul. Jadi kalau saat ini kalian masih ada pertanyaan, belum memahami Al-Quran itu, konsep-konsep perempuan dalam Islam khususnya, terus bertanya, terus berdiskusi, dan manfaatkan ini Kohati untuk kalian terus belajar. Saya yakin kalian akan ketemu Islam tidak tekstual, tidak kontekstual, tapi Islam sebenar-benarnya Islam. Oke? Nah, ada yang mau ditanya? Sebelum ditanya, saya ingin titip ini tugas melalui tim instruktur. Nanti dibagi kelompok. Kalian membuat puisi
tentang kisah teladan muslimah. Bagaimana Asiyah Fir'aun, istri Fir'aun, perjuangannya. Bagaimana Maryam menjaga kesucian dirinya. Ya. Juga bagaimana dia menjadi ibu, sebenar-benarnya ibu ya, walaupun tanpa ayah. Kemudian puisi tentang tipe perempuan pemimpin yang ada di kisah Balkis di surat An-Naml 23. Kalian boleh baca Quran ini untuk menjadi inspirasi. Silahkan buat kisah teladan dan itu menjadi puisi integritas yang kalian ciptakan bersama di forum LKK ini. Oke? Puisinya itu kalian buat dalam poster karena saya tidak bisa melihatnya ya. Kemudian silakan divideokan pembacaan puisinya kalau nanti kalian membacakan di depan forum. Nah, saya minta dibuatkan WhatsApp grup Kohati Berintegritas. Ini sebentar lagi saya buatkan, nanti kalian bergabung. Kemudian upload ini di Instagram masing-masing puisinya ya dengan hashtag ini. Di tag IG Pera Sagala dan ICLC KPK. Nah, bagi yang terbaik nanti kita kasih hadiah. Kalau dikasih hadiah biasanya lebih semangat ya kan. Kapan hadiahnya? Nanti di materi terakhir bicara tentang peran perempuan dalam pemberantasan anti korupsi yang akan dibawakan oleh Kak Ainun Mardiah. Sudah saya siapkan hadiah untuk kalian walaupun saya jauh-jauh di sini. Oke, itu saja paparan saya, mudah-mudahan tidak jauh terlewat. Saya kembalikan ke rekan instruktur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kak ingin bertanya. Silakan, Nabila. Terima kasih. Perkenalkan, saya Aufa Nabila Yubis dari cabang Medan. Ingin bertanya Kak mengenai tanggapan tadi kan ada sebagai istri kita tidak taat kepada suami yang zalim gitu kan Kak. Sedangkan kita integritas kita sebagai muslimah integritas. Jadi bagaimana ketika posisi kita sebagai istri dan mendapatkan suami lah gitu kan yang zalim gitu, bagaimana sikap kita gitu. Karena kebanyakan saat ini pria itu tidak mau didikte dengan langsung gitu kan Kak. Gimana cara kita yang efektif untuk mengarahkan ke arah yang benar gitu Ya. Nah, ini kasih. menarik nih siapa? Alvina Nabilah ya. Kita ini selagi usia, apalagi usia kalian tuh ya, memang usia-usia yang masanya untuk mencari jodoh. Ya maksimalkan saja, ya manfaatkan aja masa-masa muda kalian itu. Tapi ingat, ketika memilih pasangan, pilihlah pasangan yang tepat. Untuk apa kalian memilih pasangan? Itu yang harus didudukkan dulu. Apakah memilih pasangan untuk urusan birahi? Apakah memilih pasangan untuk menegakkan Islam? Apakah memilih pasangan karena dipaksa sama orang tua atau merasa terancam karena kawan-kawan semua pada nikah? Motivasinya dudukkan. Yang paling benar apa? Menikahlah memang karena Islam. Yang menikah karena Islam itu bagaimana? Bukan sekedar ngucap, bukan sekedar akad. Tapi menikahlah dengan orang yang Islam. Islam itu apa? Orang yang menyelamatkan. Ya, sholatnya benar. Sudah? Sami'na wa ata'na. Jangan dia apa ya, yang gombal itu memang sama aja dengan pembohongan ya, bohong itu. Kalau pandai menggombal, merayu ya, itu memang pembohong.
carilah orang yang sami'na wa ata'na, yang ketika dia paham konsep Islam dia memang menjalankan itu. Dan hati-hati, walaupun berjenggot, celana cingkrang, itu belum tentu Islam. Itu tampilan. Di mana kita melihat Islam? Islam itu dalam ranah aktivitas. Iman itu dalam masalah pemahaman, nggak kelihatan iman. Islam itu aktivitas. Ya tampilan oke, tapi kalau tidak jelas di dalamnya, gimana cara melihatnya? Ya diuji. Jadi ketika memilih pasangan, yang pertama kalian dudukkan motivasinya memang untuk Islam. Kalau nggak selamat. Tadi kan udah bicara konsep kebenaran ya. Pasti nggak selamat. Kalau motivasinya birahi, kalau motivasinya ingin punya pasangan dilihat oleh orang banyak, itu nggak selamat. Ya, banyak yang salah-salah memilih karena ya tujuannya itu ya dia akan dapatkan itu. Kalau tujuannya birahi, kalian akan dapatkan birahi. Kalau tujuannya Islam ya kalian akan dapatkan Islam. Insya Allah ya. Nah, kalau ketemu udah berusaha nih, ternyata kena tipu bener ya. Wah, ternyata zolim. Ya, yang kita nggak bisa pungkiri ya. Ustadz sekalipun adanya yang koruptor. Ada yang zolim. Koruptor itu kan zolim ya, mengambil hak hidup orang banyak. Ustadz sekalipun itu bisa zolim. Jadi kalau ternyata dia zolim, maka teladani itu Asia. Ya kalian harus pilih, harus berani memilih menjadi orang yang melawan kejoliman. Kayak mana kita tahu zolim kalau kita tidak belajar Quran? Nggak bisa. Nanti bawaannya itu sudah baper, suka tidak suka. Ukurannya apa? Seorang zolim atau tidak? Ukurannya ya Quran. Kalau tadi di contoh poligami ya, kan kalian bisa melihat seseorang itu menikahnya karena nafsu atau karena Islam. Kalau poligami itu karena Islam, harusnya makin banyaklah masjid dibangun. Benar kan? Makin banyak sekolah-sekolah Islam, makin banyak anak-anak Islam yang terselamatkan, anak yatim. Kalau itu poligami untuk Islam. Tapi kalau poligaminya untuk syahwat, ya cuma nambah banyak anak. Ya kalau anaknya bagus, tiba-tiba dianya meninggal ya kan, anaknya terlantar, cari makan dari mana? Gitu ya. Jadi memang harus berani bersikap. Saya sebelum ini lanjut, Kak Puput minta tolong, itu saya sudah buatkan grup untuk kalian melampirkan tugas-tugasnya. Silahkan bergabung, mohon dibantu ya sama Kak Puput untuk link grupnya diletakkan di chat room, jadi yang lain bisa bergabung. Saya tunggu nih sebanyak mungkin, sesegera mungkin kalian bergabung di chat room untuk tugas ini. Bu, Kak Puput bisa? Ini saya nggak bisa tampilkan nih. Oh, coba saya buka di sini ya. Kayaknya bisa. Silakan kalau mau langsung bertanya nih, kayaknya moderatornya udah makan siang ini ya kalian di sana ya. Silakan jika ada pertanyaan lagi. Pak Hira, Kak mau bertanya. Ya, silakan. Vivi. Izin bertanya Yunda. Ya, silakan. Bagaimana cara kita meningkatkan kualitas? Gimana? Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Kak, nama saya Norma Hanisa dari HMI Cabang Medan. Ya. Silakan. Jadi di sini saya bertanya bagaimana cara kita meningkatkan kualitas diri atau berintegritas sebagai kader HMI Wati
agar lebih muslimah lagi, dan bagaimana cara kita untuk memberitahu kepada kader-kader Kohati yang masih sering memposting foto-foto di Instagram ataupun media sosial yang membuka aurat, khususnya kepada kader Haimiwati yang sudah LKK, Kak. Ya. Dan sudah banyak yang saya temukan. Dan juga bagaimana cara kita untuk mengajak teman-teman agar tidak meninggalkan sholat dan tidak kita dikatakan soalim gitu kan, Kak. Terima kasih, saya kembalikan, Kak. Ya, Nisa. Ya, begitu ya fenomena di HMI. Itulah kenapa saya minta nih request khusus sama Ketua Kohati Cabang Medan untuk memasukkan materi tentang integritas dan muslimah cita. Agar kalian ber-HMI bukannya malah menjadi tersesat masuk neraka. Harusnya kan kita ber-HMI ini sama-sama masuk surga ya. Sama-sama watawassaw bil haq watawassaw bis sabri. Saling mengingatkan dalam kebenaran dan tetap sabar, tetap optimis. Kalau lagi banyak masalah tetap yakin, usaha sampai. Gitu ya. Harusnya begitu. Jadi memang bagaimana caranya? Yang pertama, Rasulullah itu sudah kasih contoh bagaimana dia merubah peradaban. Itu contoh yang ya bisa dibilang Quran Rasulullah adalah Quran yang berjalan ya. Apa yang diaktivitaskan ya itulah Quran itu. Hampir semuanya. Ada yang enggak kan? Nah, nanti kita bahas di lain kesempatan. Jadi enggak seluruhnya aktivitas Rasul itu Quran. Nah, sunnah Rasul itu adalah contoh kita dalam menerapkan ajaran Islam. Jadi bagaimana Rasul menegakkan Islam? Dia dengan teladan. Pasti ya, dengan teladan. Ya, kita kalau ingin lingkungan kita baik, ya kita harus jadi teladan. Mulai dari kita. Jangan kita bilang pakai jilbab, baju ketat, tapi kita kayak gitu pakaiannya. Demikian juga dengan sholat. Ya. Oh, ini chatnya nggak tersedia, jadi saya nggak bisa tempel. Oke. Kak Puput bisa dimasukkan ke grup ini pesertanya ya. Saya udah ajaknya siapa? Oke. Nah, itu tadi ya. Kita harus jadi teladan dan jangan pernah menyerah untuk melawan kondisi yang jahiliyah. Yang kita tahu itu salah, tapi kenapa ya kawan-kawan HMI justru melakukan itu? Kenapa ya sami'na wa asoina? Kenapa ya menolak kebenaran? Kalau tidak boleh, kalau kalian merasa risih kalau saya sebut, kenapa ya HMI ini banyak yang kafir? Kan menolak kebenaran kan artinya itu ya. Nah, dari yang teladan sudah ya, ikutin aja bagaimana sejarah Rasul. Dia meneladan, menjadi teladan, kemudian dia berada di lingkungan orang-orang yang sejalan dengan dia. Ada Hadijah, ada Umar, ada Ali, ada Utsman. Jadi dia bangun pertemanan kawan-kawan yang punya semangat yang sama dalam Islam. Sendiri itu pasti, tapi kalian perlu membangun komunitas yang sama-sama untuk saling mengingatkan. Kalau lagi galau, saling mengajak kesabaran. Gitu ya. Jadi komunitas itu penting. Itulah kenapa ada Kohati. Ini komunitas, kalian manfaatkan. Ketika selesai LKK, kalian manfaatkan untuk dapat teman yang mau mengaji. Merapikan cara berpakaian ya. Jadi sebenarnya kenapa ada yang buka-buka jilbab walaupun dia sudah LKK? Di LKK kita nggak cukup waktu untuk mendiskusikan Al-Quran. Di mana waktunya? Di LKK ini pemicu untuk kalian sadar. Oh, aku tiap hari ngaji abis maghrib baca Quran, tapi nggak pernah
menggunakan Al-Quran itu sebagai petunjuk. Qurannya dipakai untuk apa? Ya cuma dibaca aja, untuk dilagu-lagukan, dinyanyi-nyanyikan, ya kan? Tapi nggak paham maknanya, nggak dibaca artinya. Bener ya? Biasanya perempuan saya perhatikan kalau di Kohati itu paling punya rutinitas itu setiap Jumat atau malam Jumat baca Quran. Tapi kalau dicek lebih lanjut itu nggak baca artinya. Nah di LKK ini kalian akan bongkar itu bahwa banyak arti-arti di dalam Al-Quran yang perlu kalian bongkar lagi. Misalnya kasus tadi poligami, menikahlah 2, 3, 4, bukan 1 dulu menikahnya. Itu kalau kita nggak baca Quran dengan artinya, pasti nggak ngeh, pasti nggak tahu, karena bahasa kita beda, iya kan? Kalaupun kalian baca artinya, pasti masih bingung, ini maksud Quran ini apa? Cemana mau nikah langsung sekaligus 2? Ya 1 dulu lah. Kenapa disuruh 2? Bener kan? Artinya apa? Disitulah kita butuh teman untuk berdiskusi, butuh guru yang lebih paham. Nah di HMI itu tersedia, tinggal telepon, Kak mau diskusi, oh ayo, mau formal, informal, mau kalian telepon pun mendadak itu bisa. Seperti itulah kayaknya HMI ya, kalau fasilitas belajar. Kalau kalian mau apapun dapat. Tapi kalau kalian mau di HMI ini hanya untuk cari jodoh, ya kalian akan dapat juga. Mau rusak pun kalian di HMI ini banyak. Saya pernah tuh ketemu, ini ada yang dari Sidimpuan ya, ketua cabang Sidimpuan, nih maaf lah saya sebut lah ya. Ketua HMI cabang Sidimpuan nangis di depan saya, matanya merah. Tahu kenapa merah? Mabok. Terus waktu itu ada konflik itu yang membuat hampir terjadi perkelahian. Terus dia ngomong di depan umum, pas depan saya, karena saya perempuan satu-satunya waktu itu. Dia bilang, Kak Pera, katanya. Dia manggilnya saya kakak. Saya rusak di HM ini. Dulu saya nggak kayak gini. Di sini saya belajar mabuk. Ya. Jadi hati-hati ya. Di HMI kalian bisa jadi baik, tapi di HMI kalian juga bisa jadi bejat. Pilih deh. Pilih. Sepanjang kalian tetap berpegangan sama Al-Quran, terus sunnah Rasul, ya selamat. Harusnya selamat dan dipastikan selamat. Gitu ya. Jadi jadikan diri kalian teladan, bangun lingkungan kalian yang saling selamat menyelamatkan. Ya. Assalamualaikum itu kan artinya aku menyelamatkan kamu, bukan cuman cakap, bukan cuman gombal. Aku selamatkan kamu. Kalau kamu nggak pakai jilbab, pakai dong. Itu tanda saya menyelamatkan kamu. Bagaimana komunikasinya? Nah itu kita belajar di materi khusus lagi. Materi komunikasi ya. Nah, tapi pada prinsipnya kita harus selamat menyelamatkan, jadi teladan, kemudian berada di komunitas yang saling menyelamatkan. Udah? Oke, saya kira itu ya jawabannya. Saya kembalikan. Ya silakan instruktur, saya kembalikan nih. Mana tahu ada yang mau bertanya lagi, kalau cukup waktunya boleh. Materi pembelajarannya akan saya share nanti melalui
instruktur ya, Kak Tutut ataupun Kak siapa? Vita ya, Vita. Dan di situ nanti Izin Kak. tautannya silahkan bergabung di WhatsApp grup. Yang bergabung di situ nanti yang saya berikan hadiah ya. Oke. Izin Kak, terima kasih untuk sharing dan pemaparan materi di LKK Cabang Medan kali ini. Sayang sekali Kak, waktunya sudah habis untuk sharing bareng peserta LKK. Mungkin selanjutnya bisa kita lanjut untuk sharing maupun pertanyaan dapat di grup yang telah kita buat. Ada Kohati Berintegritas ya Kak? Iya. Ya. Nah, nanti untuk link grupnya akan saya share ke grup peserta. Untuk selanjutnya akan ada sharing dan diskusi bersama Kapera juga. Terima kasih Kak untuk waktunya. Apabila Kakak memiliki kegiatan dan kesibukan lainnya, saya perkenankan untuk melanjutkan aktivitas dan menyelesaikan tugas yang lainnya. Untuk sertifikat pemateri nantinya akan diserahkan oleh panitia ya Kak. Makasih Puput. Terima kasih Kak. Ya, makasih kepada adik-adik semua masih bertahan hingga siang hari ini. Mudah-mudahan yang saya berikan bermanfaat. Jangan pernah menyerah ya, dan jangan mau tersia-siakan di LKK maupun di Kohati. Saya sudahi sampai di sini. Lebih dan kurang saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Kak. Sama-sama.